Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan dua nikmat ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai darinya, tidak memperhatikannya, yaitu as-sihhatu, kesehatan, wal faragh, dan yang kedua adalah waktu luang. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Kita sudah sampai di hadis yang ke-6. Ini sudah selesai ya. Hadis yang ke-6 tentang penebus dosa. Ya. Hadis selanjutnya yaitu dicatat pahala sempurna. Ya. Anhu, ya, maksudnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang itu sakit atau dia safar, melakukan perjalanan, maka ditulis untuknya pahala sempurna seperti ketika dia mukim atau seperti ketika dia sehat. Ya. Jadi saya ulang jamaah sekalian, Nabi mengatakan apabila seorang itu sakit atau dia safar, maka akan ditulis untuknya pahala sempurna, ya, ketika dia mukim atau ketika dia dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ini jamaah sekalian hadis yang akan kita bahas, ya, tentang dicatat pahala sempurna. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yakni annal insana idza kana min 'adatihi ya'mala 'amalan shalihan. Jika ada orang yang kebiasaannya itu melakukan amalan saleh, tsumma maridho, kemudian dia sakit, falam yaqdir alaihi, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan amalan soleh, fa innahu yuktab lahu al-ajru kamila, maka ditulis untuknya pahala sempurna. Kenapa? Karena ketika dia sehat, dia melakukan amalan soleh, dia jaga amalan solehnya, dia baca Al-Quran, dia menjaga sholat-sholat sunnahnya. Ketika dia sakit, dia tidak mampu melakukan amalan soleh ini. Tidak mampu untuk baca Quran karena dia sakit. Tidak mampu melakukan amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah karena dia sakit. Maka kata beliau, yuktab lahu al-ajru kamilan walhamdulillahi ala ni'am. Maka ditulis untuknya pahala sempurna. Ya. Idza kunta mathalan min 'adatika an tusalli ma'al jamaah. Jadi beliau mendatangkan contoh yang lain. Kalau kamu misalnya selalu menjaga sholat berjamaah di masjid, tsumma maridta wa lam tastati' an tusalli ma'al jamaah, kemudian kamu sakit dan tidak bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, faka'annaka tusalli ma'ahum yuktab laka 27 darajah, maka engkau seakan-akan sholat bersama mereka meskipun sendirian di rumah. Ditulis untukmu pahala berapa derajat? 27 derajat. Karena kalau sholat sendiri berapa derajat? 1 derajat. Kalau sholat berjamaah
27. Nah, ini kebiasaannya, dia jaga sholat berjamaah. Dia datang ke masjid ketika azan berkumandang. Tiba-tiba dia sakit. Ya, dia tidak bisa datang ke masjid. Maka kata beliau, "Faka'annaka tusolli ma'ahum", maka engkau akan mendapatkan pahala 27 derajat. Walau safarta wa kana min 'adadika wa anta muqimun fil balad an tusolli nawafil wa an taqra'al Qur'an wa an tusbih, ya, wa an tusabbih wa tuhallil wa tukabbir, walakinnaka lamma safarta ishtaghalta bis safari an hadha fa innahu yuktab laka ma kunta ta'maluhu fil badal mukim. Kata beliau, sama juga ketika kita safar, perjalanan jauh. Ya, kita sebelum safar, ya kita sholat sunnah. Misalnya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Atau kita selalu membaca Al-Quran. Atau kita bertasbih, bertahlil, bertakbir. Tapi ketika safar, ini semuanya tidak bisa dilakukan. Karena safar. Yang wajib saja diringkas. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat sunnah semuanya ditinggal. Ya, semuanya ditinggal kecuali qobliyah subuh dan sholat witir. Nah, ini jamaah sekalian, ketika dia safar, dia tinggalkan sholat sunnah ini, tapi dia mendapatkan pahala yang sempurna. Seakan-akan dia mengerjakan, ya, amalan-amalan soleh yang dia tinggalkan, ya, ketika dia melakukan safar. Ini keutamanya jamaah sekalian, ya. Fa innahu yuktab laka ma kunta ta'maluhu fil baladi muqiman. Subhanallah, ya. Ini keutamaan besar jamaah sekalian. Sehingga di sini ada beberapa faedah yang perlu dicatat. Yang pertama, menjaga amal soleh ketika mukim dan sehat. Ini faedah yang pertama. Jadi sebelum safar dan sebelum datang sakit jamaah sekalian, dijaga amalan soleh. Jaga sholat berjamaah di masjid, jaga baca Qur'annya, jaga zikir-zikirnya, demikian juga dengan sholat-sholat sunnahnya. Karena kalau sudah safar, ini semuanya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Nah, ketika orang tinggalkan dan dia sudah mengerjakan sebelumnya, dia tetap mendapatkan pahala sholat sunnah yang sempurna. Beda dengan orang yang tidak pernah menjaga sholat sunnahnya misalnya. Tidak pernah baca Al-Quran ketika dia mukim. Ketika safar tidak dapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan pahala wajibnya saja. Yang kedua, mengambil rukhsah. Apa itu rukhsah? Ya, keringanan ketika safar. Ya. Jadi antara rukhsah yang diberikan kepada orang yang safar adalah dia meringkas sholatnya. Yang 4 rakaat menjadi yang 2 rakaat. Ya. Kemudian juga dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau dia puasa, dia kuat, dia mampu puasa, maka dia puasa itu jauh lebih baik. Ya, lebih baik. Tapi kalau dia lemah, kalau dia puasa dalam keadaan safar, maka sebaiknya dia berbuka. Berbuka. Ini keringanan jamaah sekalian. Sampai Imam Abu Hanifah mengatakan wajib bagi seseorang itu mengambil rukhsah ketika dia safar. Nah, ini pendapat beliau, ya. Ini pendapat beliau. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan waktu dan kesehatan. Waktu dan kesehatan. Jadi selagi ada waktu jamaah sekalian, maka isi dengan amalan soleh. Ya, isi dengan amalan soleh. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Iktanim khonsan qabla khonsin." Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Jadi perintahkan untuk memanfaatkan waktu yang kosong, waktu yang luang sebelum datangnya waktu sibuk. Ya, demikian juga dengan kesehatan. Ya, dimanfaatkan kesehatan tersebut untuk melakukan amalan soleh, karena ketika seorang itu sakit, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Dan 2 nikmat ini jamaah sekalian, yaitu kesehatan dan waktu luang, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di muqaddimah, nikmatani maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya, yaitu as-sihah, waktu luang, kesehatan. Kemudian yang kedua adalah waktu luang, al-faragh. Jadi ini waktu berharga, ya. Ini mahal sekali. Ya, mahal sekali. Bahkan sebagian ahlul ilmi mengatakan
seandainya waktu itu bisa dibeli, maka saya akan beli waktu. Ya, saya akan beli waktu. Sebagian ahli ilmu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la ya'rifu ilal mardu. Kesehatan ini seperti mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sakit, yang sehat, la ya'rifuhu illal mardu, yang mana mahkota ini tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali orang yang sakit. Artinya kalau kita datang ke rumah sakit misalnya, mengunjungi orang yang sedang sakit, maka orang yang sakit itu memahami betul bahwa di kepalanya orang-orang yang sehat ini ada mahkota yang besar, yaitu kesehatan. Ya, nikmat yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang menjaga amalan solehnya sebelum dia sakit dan sebelum dia safar, dia tetap akan mendapatkan keutamaan ini ketika dia bersafar atau ketika dia sakit. Tapi orang yang tidak pernah menjalankan ini, dia sehat, dia tidak menjalankan yang sunnah-sunnah, ya, dia safar, maka dia tidak bisa menjalankan yang sunnah-sunnah tersebut. Ya, maka disinilah keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik, ini faedah yang bisa diambil jamaah sekalian pada pembahasan hadis yang ketujuh, ya. Pembahasan hadis yang ketujuh. Jadi seorang muslim dia memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehatnya. Jangan sakit baru mau beramal, ya. Kalau sudah sakit mau beramal ini beda ketika dia masih dalam keadaan sehat walafiat. Kalau dia sehat, maka dia semangat. Banyak hal-hal yang bisa dia lakukan. Tapi kalau sudah sakit, ya banyak amalan soleh yang terlewatkan. Kata beliau rahimallahu taala, wa fi hadza tanbihun ala annahu yanbaghi lil aqil ma dama fi halis sihhati wal faraghi ay yahrisa 'ala al 'amalis salih. Ini peringatan kepada orang-orang yang berakal. Selama dia masih sehat, selama dia punya waktu luang, ay yahrisa 'ala al a'malis salihah. Dia berusaha untuk beramal amal soleh. Hatta idza ajiza anha limaradin aw syughlin. Ya, sehingga ketika dia sakit atau ketika dia sibuk, kutibat lahu kamilah, ya, maka ditulis pahala sempurna untuknya. Baik, hadis selanjutnya, hadis yang ke-8, ya, yaitu menanam tanaman. Ya, menanam tanaman. Ya. Ini terlalu panjang hadisnya, tulis yang pendek saja dari sini karena hampir sama maknanya semuanya. Anhu, ya, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu ghorsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya bernilai sedekah untuknya. Jadi dia tanam kelapa misalnya, kemudian buahnya dimakan oleh tupai, ya, atau dimakan oleh binatang buas, maka ini bernilai sedekah untuknya. Wa masuri qaminhu lahu shadaqatan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicuri darinya bernilai sedekah. Ya, kalau pencuri ambil tomatnya, tomat sekarang mahal-mahal, ya. Dibawa lagi tomatnya, maka bernilai sedekah. Ya. Wala yarza'uhu ahadun illa ma kana lahu shadaqah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diambil seseorang juga menjadi sedekah baginya. Yang dicuri menjadi sedekah, atau dia mungkin lewat dia ambil nanti dia minta izin juga bernilai sedekah untuknya, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala yagrisul muslim borsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah." Tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman, kemudian tanamannya tersebut dimakan oleh manusia atau binatang atau burung, kecuali akan bernilai sedekah untuknya. Nanam padi misalnya, ya, orang nanam padi, kemudian namanya padi, banyak binatang yang mengincarnya, diincar sama ya, dongi, tahu dongi? Dongi, burung kecil itu, kecil-kecil, dan ramai, rombongan biasanya. Kadang biasanya 100 rombongan, 100 burung dongi, ya.
atau tikus, ya rombongan tikus. Kalau dimakan sama binatang tersebut, maka dia bernilai sedekah sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, la yagrisu muslim gorsan. Tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman, wala yazra'u zar'an, ya. Fayakulu minhu insan. Kemudian seorang manusia memakannya atau binatang juga memakannya. Illa kanat lahu shadaqatan, kecuali akan bernilai sedekah untuknya, ya. Jadi maknanya hampir sama semua jemaah sekalian. Orang menanam, kemudian buahnya atau hasilnya dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, atau mungkin dicuri, semuanya bernilai sedekah, ya. Baik, di sini jemaah sekalian ada beberapa faedah yang bisa diambil, ya. Yang pertama, ini motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanam. Ini yang pertama, ya. Jadi kita dimotivasi untuk menanam atau bertani, ya. Sebagaimana perkataan dari Syekh Utsaimin, kata beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara fi man borasa borsan fa akala minhu syai' min insanin aw hayawanin aw tayrin aw ghairi dzalik aw naqasa aw suriqa minhu fa innahu lahu bidzalika shadaqah. Ini kita sudah sebutkan. Seorang menanam, kemudian hasilnya dimakan oleh manusia atau hewan atau burung atau yang selainnya atau berkurang atau dicuri, maka semuanya bernilai sedekah untuknya. Fa fi hadza, kata beliau, al-hadith hasdun ala zar'i. Ini perintah motivasi untuk menanam. Ya. Kenapa? Wa anna zar'a fihi al-khair al-katsir. Karena ketika orang itu menanam, maka memiliki kebaikan yang sangat banyak, ya. Jadi yang pertama, motivasi untuk menanam. Yang kedua, yang ditanam yang bisa dimanfaatkan hasilnya, ya. Maksudnya hasilnya buahnya, ya. Misalnya dia tanam kelapa, ya, atau dia tanam apa yang bisa dimanfaatkan hasilnya? Apa? Ya, mangga. Dia tanam mangga. Beda kalau dia misalnya cuma tanam pohon. Gunanya apa? Biar banyak oksigen. Ya, biar banyak oksigen. Ini dia dapat faidah, tapi faidahnya sedikit. Kalau dia ada tanam mangga, kemudian ada burung dia makan mangga tersebut, apalagi kelelawar, ya, maka dia dapat pahalanya. Kalau dia tanam tanaman yang tidak menghasilkan buah, maka dia tidak mendapatkan pahala yang lebih besar, ya. Apa yang lain selain ini? Mangga apa lagi? Nah, yang bisa dimanfaatkan oleh banyak makhluk. Oh, kelor, ya, kelor. Kelor jamaah sekalian, ya, kelor. Ini bisa dimanfaatkan oleh banyak manusia, ya. Ya, manusia ambil, manusia makan, subhanallah, ini pahalanya besar. Ya, sehingga kalau kita punya tanah, ya, tanahnya saja di situ, kelor banyak-banyak. Dan persilahkan orang untuk mengambilnya. Ada yang mau ambil, silahkan. Yang penting jangan dijual. Dan juga orang yang tanam sana sini, kemudian dia jual. Jangan dijual. Diambil, dimasak di rumah, makan sama keluarga. Ini juga faedahnya, keutamanya besar. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, ini memiliki dua faedah, afwan. Kata beliau, ya, memiliki dua faedah. Faedah yang pertama di dunia, kemudian faedah yang kedua di akhirat. Di dunia faedahnya apa? Orang mendapatkan manfaatnya. Jadi di dunia manfaatnya ketika orang menanam, maka orang, hewan, binatang, dia mendapatkan manfaatnya, dia bisa makan. Ya, dia bisa makan. Dan di akhirat manfaatnya bernilai sedekah. Ya, bernilai sedekah. Jadi di dunia ada manfaatnya, ya, dimanfaatkan oleh makhluk. Kemudian yang kedua, di akhirat dia bernilai sedekah. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, walau kana lam yasha, meskipun dia ikhlas, dia tidak ikhlas. Au yasha, atau dia ikhlas. Jadi kalau dia tidak ikhlas, dia mendapat pahalanya. Ya, kalau dia lebih ikhlas lagi, fa ajruhu mudha'afah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman azakumullah, ini tiga faedah yang bisa diambil dalam hadis ini. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Ya, Nabi mengatakan, ittaqun naro walau bisyikki tamratin. Jauhilah neraka meskipun dengan bersedekah dengan
Syik itu nisfu itu sepotong kurma. Jadi kurma kecil dibagi dua. Hal tersebut jamaah sekalian bisa menjadi sebab dia dijauhkan dari api neraka. Apalagi kalau dia bersedekah dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dia bersedekah misalnya dengan air minum, dia bersedekah beras, ya, dia bersedekah sayur mayur tadi yang kita sebutkan, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, biji-bijian, maka ini semuanya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ini hadis penutup yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu bab kasratut turuq, ya, kasratut turuq ilal khair, banyaknya jalan menuju kebaikan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Ini hadis yang terakhir, ya, yang akan kita sampaikan. Memuji Allah setelah makan. Ingat tadi hadis yang pertama tentang apa? Hadis yang pertama. Lupa? Hah? Apa? Ya, sabar. Yaitu kita beramal ketika mungkin dan ketika sehat. Yang kedua? Yang kedua masalah tanaman. Ya, dia menanam tanaman yang bisa dinikmati oleh banyak makhluk. Kemudian yang ketiga ini, memuji Allah setelah makan. Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yardu 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridho kepada seorang hamba ayyakulal aklata, ketika dia makan fayahmaduhu alaihi, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika dia makan, habis makan dia mengucapkan alhamdulillah. Aw yashrabu syarba, atau dia minum fayahmadahu alaiha, maka dia juga mengucapkan alhamdulillah, ya. Jadi ini lebih fokus terhadap adab makan dan minum. Jadi seorang hamba yang makan atau minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat meridhoi hamba-hamba yang seperti ini. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian, kata Syekhul Utsaimin, fa bihadza dalilun ala anna ridhallahi azza wa jal qad yunalu bi adna sababin. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicapai, didapatkan dengan sebab yang sangat rendah sekali, yang kecil sekali. Tidak harus didapatkan dengan sebab yang sangat tinggi, tapi sebab yang mungkin dianggap sesuatu yang sepele. Seperti mengucapkan apa tadi? Ya, alhamdulillah. Qad yunalu bi hadzal sabab al-yasir walillahil hamd. Yardallahu 'anil insan idza intaha minal aqli qala alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang selesai makan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Wa idza intaha minasyurbi qala alhamdulillah. Kalau dia selesai minum, dia juga mengucapkan alhamdulillah. Dzalika anna lil akli wasyurbi adaban fa alaihi wa adaban fi'liyah wa adaban qawliyah. Kata beliau, makan dan minum itu punya adab. Ada adab fi'liyah, perbuatan, dan ada adab secara perkataan. Jadi beliau membagi menjadi dua. Ya, beliau membagi menjadi dua. Jadi ada adab makan, ada dua. Yang pertama perkataan, kemudian yang kedua perbuatan. Perkataan yang pertama membaca ya bismillah. Ini yang pertama jemaah sekalian, dan ini hukumnya wajib. Membaca bismillah ketika makan, ketika minum, dia hukumnya wajib. Ya. Karena Nabi mengatakan, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallah." Kalau kalian makan, maka ucapkanlah bismillah. Di sini ada perintah. Nabi mengatakan ucapkanlah, berarti itu apa? Perintah. Namanya perintah, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah hukumnya wajib. Ya, sehingga seorang membaca bismillah ketika dia mau makan atau dia mau minum. Ada seorang anak kecil di zaman Nabi SAW namanya Umar. Bukan Umar bin Khattab, ya. Ya, Umar anaknya Ummu Salamah. Dia makan bersama Nabi di sebuah nampan. Anak ini ketika makan tangannya ke sana kemari. Ini tangannya ke sana kemari.
Maka Nabi ajarkan dia mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillah. Jadi membaca bismillah hukumnya wajib. Samillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan di sekitarmu saja. Jadi kalau lauknya sama, di sini ayam, di situ ayam, tangannya jangan ke sana kemari. Kecuali kalau lauknya beda, di sini ayam, di sini sate misalnya, ya boleh tangannya ke sana, ya. Nasinya sama, ya di sini saja dikasih hadis. Nasinya sama, ya nasinya yang di sekitar kita saja. Sehingga bismillah ini hukumnya wajib jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah kalau lupa membaca bismillah di awal, maka membacanya di pertengahan atau akhir. Ya, yaitu dengan mengatakan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya, akhir. Kemudian bisa terbaca ya. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Atau bismillah awaluhu wa akhiruhu. Jadi kalau makan kemudian kita lupa, saya tidak baca bismillah. Maka baca bismillah ketika ingat. Apakah di tengah makan atau di akhir? Di akhir kita makan. Bismillah awaluhu wa akhiruhu, atau bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ya, wa akhirihi. Dan ingat hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, dilarang mencela makanan. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Nabi SAW, man aba Rasulullah SAW, tu'amun qattun, idza ishtahahu akalahu, wa illa tarukahu. Ya, Anas bin Malik mengatakan, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau bernafsu untuk makan, berselera untuk makan, maka beliau makan. Kalau tidak, beliau tinggalkan. Ya, sesimpel itu saja. Jangan sampai dikasih teri, kemudian dikata-katai terinya. Dianggap paku jembatan lah. Ya, dianggap subhanallah. Jadi kata-kata ini tidak bagus ya. Ini adab yang buruk. Ya. Jadi beda jamaah sekalian. Ini bedakan ketika misalnya garamnya kurang. Kemudian kita mengatakan garamnya kurang. Jadi kalau misalnya dia garamnya kurang, ini ditafsir, dirinci apa maksudnya. Kalau maksudnya itu min babil ikhbar, untuk mengabarkan agar ditambahkan garamnya, maka ini boleh. Tapi kalau misalnya min babil ta'yib, untuk mencela, maka ini yang dilarang. Jadi kalau misalnya suami mengatakan kurang garamnya, maksudnya mungkin ditambahi biar pas, maka ini boleh. Tapi kalau dia mencela, kurang, jangan nama cela, ya. Kalau dia bilang begini, maka ini menyakiti hati orang yang membuatnya. Padahal dalam masalah makanan, seorang suami boleh dia bertauria atau mengucapkan kalimat yang membuat istrinya tersebut senang. Misalnya, ini enak ada makanannya. Sebenarnya mungkin tidak enak, tapi dia bilang, wah luar biasa, nomor 1 sudah ini diendrekan. Ya. Yang boleh dia mengucapkan. Tapi kalau dia menghina makanan pasangannya, maka ini sesuatu yang dilarang. Jadi memuji ya, dilarang mencela makanan, tapi dia puji. Nabi mengatakan ketika makan cuka, ni'mal udum al-hul. Ya, sebaik-baik idam lauk adalah cuka. Jadi Nabi puji makanan. Jadi ketika makan boleh memuji makan. Wih, gajah rasa. Wih, gajah nyaman. Boleh memuji makanan. Tapi dilarang untuk mencela makanan. Ya. Kemudian yang keempat, setelah makan membaca yang tadi apa tadi? Alhamdulillah. Ya, hamdalah. Itu alhamdulillah. Jadi ketika makan bismillah, kata Imam An-Nawawi, kalau dia sempurnakan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ahsan wa akmal, maka itu bagus dan itu sempurna, tidak apa-apa. Kalau dia hanya membaca bismillah saja, maka itu cukup. Ya, itu cukup. Sama juga dengan alhamdulillah. Kemudian yang perbuatan, yang pertama, makan minum dengan tangan kanan. Dan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib jamaah sekalian. Jadi kita belajar agar kita amalkan. Jadi nanti setelah ini jangan lagi ada yang makan dan minum dengan tangan kiri. Ya harus dengan tangan kanan, wajib. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, fa inna syaitana, jadi Nabi sebelumnya mengatakan makan dan minumlah dengan tangan kanan, fa inna syaitana
ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Dan Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Langkah syaitan diantaranya apa? Dia makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, ini dihindari jamaah sekalian. Ini tangan cebo ini. Tangan cebo ya, tangan untuk membersihkan. Sehingga ini jangan digunakan untuk makan dan minum. Kalau orang menggunakan makan dan minum, maka dia berdosa. Seorang laki-laki di zaman Nabi SAW, dia makan dengan tangan kiri. Nabi kita mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Maka dia mengatakan, famastato'atum. Saya tidak mampu untuk makan dengan tangan kanan. Itu makan dengan tangan kiri. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atau kata para sahabat, setelah itu dia tidak bisa makan dan minum dengan tangan kanan lagi, karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang pertama, makan minum dengan tangan kanan. Yang kedua, makan dan minum duduk. Ya, ini duduk. Ya, duduk. Seorang sahabat, kalau saya tidak salah Ibnu Abbas, dia ditanya tentang hukum makan dengan cara berdiri. Maka beliau mengatakan akhbat. Akhbat itu sangat buruk. Ya, jadi makan dalam keadaan berdiri sangat buruk sekali. Ya. Jadi duduk jamaah sekalian ya, kalau makan minum duduk. Meskipun di masalah minum ini ada keringanan. Masalah minum ada keringanan, tapi jangan dibiasakan. Intinya para ulama sepakat bahwa makan dan minum itu lebih afdal ketika duduk. Tapi kalau misalnya sekali-kali, maka ini tidak ada masalah kalau dia sekali-kali. Tapi kalau setiap makan minum dia selalu berdiri, ini muskilah namanya. Ya, ada masalah. Kemudian yang ketiga, ya tidak bersandar ketika makan dan minum. Ini diantara adab jamaah sekalian ya. Kalau dia bersandar maka hukumnya makruh, tidak sampai pada derajat yang diharamkan. Jadi makruh ada dua, ada namanya makruh tahrim, kemudian yang kedua ada namanya makruh tanzih. Saya ulang ya, makruh ada dua, ada makruh tahrim, makruh yang hukumnya haram. Kalau dilanggar hukumnya haram. Yang kedua ada namanya makruh tanzih. Tanzih itu kalau dia dilanggar dia tidak bernilai dosa. Jadi makruh bisa bernilai dosa dan bisa bernilai tidak dosa. Nah, dia kalau bersandar maka dia makruh tanzih namanya. Ya, makruh tanzih. Baik. Allah taala alam bisawab. Baik, ini adab makan ya yang ringkas jamaah sekalian, meskipun ada banyak adab-adab yang lain yang kita tidak sebutkan dalam pembahasan ini. Jadi yang paling wajib ini bismillah. Jadi baca bismillah ini wajib. Kemudian makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian duduk. Jadi 3 pondasi yang paling pokok ketika kita makan dan minum. Dan setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Baik, adun yakfi. Cukup sampai sini jamaah sekalian apa yang kita bahas pada bab kasratut turuq ilal khairi, ya banyaknya pintu-pintu kebaikan. Banyak pintu-pintu menuju kebaikan. Baik, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.